Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen rangkum cerita yang kayaknya udah seminggu ya gua belum bawain cerita Nageki no Bore. Biasa ya, tiba-tiba disuruh liburan ya, disuruh aja kesana kemari ya, jadinya iya baru bisa upload lah. Dan gue mau ngingetin ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya ya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, Cuk, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini berdasarkan WN-nya, oke? Web novel ya, bukan light novel ya, oke? Ya ingat ya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Cry dan Chris yang lagi berduaan tuh di kamar. Ya, Cry lagi ngecas ya, ngecas artefaknya. Lebih tepatnya sih ya, Chris gitu disuruh ngisiin artefaknya Cry gitu kan, yang kehabisan mana tuh. Dan ya walaupun sun-sun gitu ya, si Chris ya tetap aja diturutin sama Chris gitu. Yang untung aja Chris nggak kayak Lucia gitu kan, yang punya pikiran kritis. Kayak misalnya nanyain, kok bisa ada banyak banget artefak yang kehabisan mana, dan kenapa bisa habis, kapan makainya gitu loh. Padahal ya mereka kan belum gelut sama sekali ya. Untungnya Chris nggak nanya-nanya kayak gitu loh. Dan ya itu sih yang jadi salah satu alasan kenapa Chris setuju ngajak Chris buat ikut dalam ya misi ngawal Kaisar ini. Yang padahal ya udah ada kayak Cecaka atau Time Aporkis yang bisa aja gitu loh ngecas artefaknya Cry. Dan selain itu, yang ngecas artefaknya Cry kan juga harus punya energi sihir di atas rata-rata tuh. Karena ya yang kita tahu lah, Cry aja kan sekali pakai artefak bisa ngabisin lebih dari setengah energi sihir yang ada di artefak itu gitu loh. Atau ya bahkan bisa sampai habis total. Makanya ya Chris yang seorang elf ya orang yang paling cocok lah buat ngisi artefaknya Cry setelah Lucia. Karena ya kapasitas mana dari seorang elf ya pasti sangat-sangat besar gitu loh. Makanya ya Cry bilang ya dia dapat charger berjalan. Nah, pas Chris lagi ngisiin mana di artefaknya Cry, dan ya Cry lagi makan coklat tuh yang dikasih Citri, tiba-tiba penginapan mereka getar tuh kan, dan ada suara ribut-ribut dari luar. Yang pas mereka cek ya kan, Cry sama Chris kaget banget karena ada sekumpulan naga yang nyerang kota. Yang spontan, Cry di situ langsung ngambil semua save ringnya yang udah diisiin mana sama si Chris tadi tuh. Dan ya sebenarnya si Cry nggak mau terlibat gitu ya, dia lebih milih nyantai aja gitu di dalam kamar daripada ya harus ngelawan naga. Tapi ya karena dia udah dikasih karpet terbang ya, dia ngerasa bersalah aja lah kalau nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Ya Cry tipe orang yang nggak mau makan gaji buta lah ya, makanya ya Cry suka nolak quest tuh. Setiap ada quest pasti ya ditolak sama Cry, karena ya dia tahu dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi ya kayak makan gaji buta aja kalau dia ngambil quest yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, naga yang sekarang nyerang kota itu jenisnya Childra tuh. Ya, sesuai namanya Chill gitu. Naganya pada kecil-kecil kan. Ya, seukuran anjing atau kucing lah. Yang gede ada sih gitu. Tapi ya yang paling gede itu cuma seukuran serigala doang. Dan ya itu masih tergolong kecil buat ukuran naga. Bahkan ya dibanding Onsen Dragon kemarin tuh ya yang dilawan Tino. Ya, Childra itu masih kecil gitu loh. Tapi ya karena Childra itu mainnya keroyokan, ya makanya Childra jadi berbahaya gitu. Kalau sendiri mah ya Childra nggak terlalu berbahaya lah. Ya mirip kayak Piranha yang mainnya kelompok gitu loh. Dan Cry yakin alasan Childra itu nyerang kota karena Citri. Lebih tepatnya ya gara-gara Citri denger omongan Cry ke Franz sebelumnya tuh, yang bilang ya bakal ada naga lah yang nyerang kota. Dan Cry bisa mikir kayak gitu karena ya coklat yang tadi Cry makan aja dari Citri gitu loh, yang kemungkinannya ya Citri ngintilin dia dan masang alat penyadap. Nah, Cry sama Chris itu kan lagi OTW tuh ya ke tempat Kaisar. Di tengah jalan mereka ngeliat salah satu kesatria kekaisaran lagi ngelawan 3 Childra. Yang spontan di situ Chris nyoba ngebantu si kesatria kan, pakai sihirnya tuh, tapi nggak ada yang mempan. Sedangkan Cry di belakang cuma teriak-teriak, "Ganbare Chris, ganbare!" ya gitu doang, kayak pas Tino lawan Arnold gitu lah. Ya, wajar lah ya Chris jadi gedek gitu loh ngeliat Cry begitu. Dan untungnya Chris sama si kesatria bisa tuh ngebunuh salah satu Childra. Tapi ya masih ada 2 Childra lagi nih yang nyoba nyerang mereka. Yang keduanya ditahan tuh sama si kesatria. Dan di situ kesatria ngomong, "Kalian pergi aja ke tempat Kaisar. Prioritas kita itu keselamatan Kaisar. Urusan di sini biar aku yang urus." Ya, Cry sama Chris setuju ya. Tapi ya sebelum cabut, Cry itu ngaktifin Silver tuh ya kan, dan nyuruh Silver buat ngebantu si kesatria. Karena ya dari pengalamannya sebagai seorang hunter, omongan si kesatria itu kayak kata-kata terakhir gitu loh sebelum mati. Dan Cry nggak mau gitu loh kalau ada korban jiwa. Ya Cry kan paling nggak bisa gitu kalau ada yang mati.
Di lain tempat, lebih tepatnya di salah satu kamar penginapan, ada sosok orang yang tertutup bayangan yang ngelihat semua kejadian di dalam kota itu sambil ya senyum jahat gitulah. Dan di tangannya dia megang permata hitam gitulah yang punya fungsi buat ngendaliin naga lewat kutukan. Dan ya dia udah nanamin kutukan lah ke para Childra buat menyerang kota itu. Lebih tepatnya sih buat menyerang penginapannya Kaisar. Nah, di tempat Cray sama Chris, pas mereka sampai di kamar Kaisar, mereka ngeliat para kesatria kekaisaran tuh kan, lagi ngelawan 10 Childra tuh, yang wah, seukuran serigala lah. Yang pas Chris pengen ngebantu mereka, tiba-tiba Cray manggil Kill Knight, yang dalam sekejap semua Childra di situ dibantai habis lah sama Kill Knight. Dan ya udah, habis itu mereka ngebahas kan soal serangan Childra kali ini. Tapi ya, Cray itu nggak ngomong hipotesanya ya soal Citri yang kemungkinan terlibat tuh dalam serangan Childra kali ini gitu loh. Malah ya Cray itu nyala-nyalain Kitsune lah. Dan yang bikin Cray kaget banget pas tahu kalau Kaisar udah ngebunuh 3 Childra, yang artinya Kaisar itu jauh lebih kuat ketimbang Cray yang emang ya kagak ngapa-ngapain gitu. Dia aja cuma nyemangatin Chris doang tadi. Nah, di situ suasananya kan masih agak tegang tuh ya. Makanya ya Cray ngomong, tenang aja, bentar lagi bakal selesai kok serangan Childra. Yang pas banget Cray bilang gitu, tiba-tiba ada ratusan Childra yang terbang tuh kan ke arah mereka, yang jelas lah semuanya pada panik di situ. Bahkan ya Franz aja sampai nyuruh Cray tuh buat jadi umpan. Yang untung aja ada Trem Aporkis yang dari tadi tuh udah ngecasting sihir anginnya lah yang berskala area. Ya macam ulti Vale gitu lah, karena ya itu narik semua Childra yang terbang ke arah kota. Terus ya udah gitu loh, semua Childranya langsung kena instant kill. Dan Franz di situ langsung shock dan mikir kalau ini semua pasti udah direncanain sama Cray, karena ya timing Cray ngomong sama sihirnya si Trem Aporkis itu pas banget gitu loh timingnya. Dan ya emang mereka itu bisa menang gitu loh dari Childra tanpa ada korban jiwa. Tapi ya kerusakan yang mereka terima itu nggak sedikit gitu loh. Makanya ya mereka bingung nih, mau lanjut datang ke pertemuan antar negara atau enggak. Yang pas Frederick mau jawab, dipotong duluan tuh sama Cray yang ngomong, lanjut aja udah, karena ya kalau mereka mundur itu ya sama aja mereka ngaku kalah ke para teroris atau ya ke organisasi Kitsune. Nah, di tempat Grieving Soul, mereka itu kan lagi ngeliatin dari kejauhan tuh ya serangan Childra yang ya nyerang kota tempat Cray singgah itulah. Dan ya sesuai hipotesanya Cray kalau serangan Childra di kota itu gara-gara si Trey. Jadi ya sebelumnya pas mereka dengar Cray ngomong ke Franz bakal ada naga yang nyerang kota, member Grieving Soul itu mikir, oh, Cray pengen ada naga nih yang nyerang kota. Ya udah, mereka nyari sarang naga kan, dan ketemulah tuh sarangnya Childra yang mereka tangkep tuh kan Childranya. Terus mereka lepasin lah di kota. Dan ya itu semua atas idenya Citri. Tapi ya Citri cuma nangkep dan ngelepasin 11 Childra doang, yang semuanya juga seukuran anjing atau kucing lah. Makanya ya bisa mereka tangkep gitu loh. Sedangkan sisanya yang jumlahnya sampai ratusan dan seukuran serigala ya bukan Citri gitu loh. Dan ya sesuai dugaannya Cray juga kalau Citri itu udah masang alat penyadap tuh. Bahkan ya sekarang Citri dan member Grieving Soul itu bisa dengar gitu loh diskusi Cray sama rombongan Kaisar yang mutusin buat ngelanjutin perjalanan mereka. Karena ya omongan Cray tuh yang bilang ya jangan kalah lah sama organisasi teroris atau ya organisasi Kitsune. Nah, besoknya rombongan Cray sama rombongan Kaisar udah keluar tuh dari kota kemarin. Dan Cray itu ya nebeng gitu loh sama Chris kayak kemarin. Perkara ya dia kan gak bisa naik kuda. Tapi ya di situ Chris ngoceh aja terus di situ. Ngapa sih Cray begini? Ngapa sih Cray begitu? Cuma ya nggak ditanggepin lah sama Cray. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja udah bodo amat lah. Dan pas Chris lagi ngoceh itu, Cray nyoba nengok ke belakang tuh kan. Dan dia itu shock banget karena karpetnya hilang yang spontan. Cray narik tali kuda yang dipegang Chris tuh dan malah bikin Chris panik juga di situ. Yang Chris kira ya ada apa gitu kan. Yang pas Cray ngomong karpetnya hilang, Chris malah kesel ya. Chris mikirnya ya mereka kan jauh dari kota tuh. Jadi ya sekalipun itu karpet jatuh juga nggak bakal ada yang mungut gitu. Paling ya dikira karpet biasa doang kalau ditemuin sama orang. Dan ya itu benar gitu. Karena ya kalau karpet yang Cray bawa itu sampai jatuh, padahal sebelumnya anteng-anteng aja tanpa perlu diikat atau ya gimana gitu kan, berarti ya itu karpet kehabisan mana gitu loh. Yang kalau misalnya ditemuin sama orang ya itu jadi karpet biasa doang gitu loh, bukan artefak karpet yang bisa terbang. Karena ya itu bentuknya benar-benar kayak karpet biasa gitu. Pasti ya orang bakal salah ngira. Dan ya Cray paham gitu sama pola pikirnya si Chris. Tapi ya tetap aja artefak is artefak coy. Makanya ya Cray tanpa ragu nyuruh Chris buat puter balik tuh kan nyari karpetnya. Dan di depan itu juga ada Trem Aporkis sama Kecacaka gitu kan. Ya harusnya aman lah ya pikirnya Cray. Apalagi ya kemarin Trem Aporkis kan juga udah showcase tuh sihir anginnya kan yang sampai ngebunuh banyak Childra.
Nah, di tempat Grieving Soul, mereka itu kan lagi ngintilin Cry itu. Dan di atas langit, mereka itu bisa ngeliat dengan jelas ada bayangan naga. Walaupun ya bayangannya itu kecil. Yang ya kalau orang biasa sih mah kagak bakal bisa ngeliat gitu loh. Tapi ya buat member Grieving Soul, kecuali Cry ya, udah pastilah mereka bisa ngeliat itu. Karena ya emang semua panca indera mereka tuh udah bener-bener diasah gitu loh. Yang mereka pikir ya itu hasil dari latihan yang Cry kasih ke mereka. Nah, naga yang ada di atas mereka itu bukan Childra kayak sebelumnya tuh, tapi Green Dragon, salah satu dari jenis naga terkuat yang ada di dunia. Karena ya kekuatannya itu menyamai Hunter level 6 ke atas. Ya minimal buat ngebunuh Green Dragon itu harus Hunter level 6 lah. Dan jelas ya member Grieving Soul di situ pada bingung gitu. Karena ya Green Dragon itu tipe monster yang solo play gitu loh, bukan gerombolan. Tapi yang sekarang mereka lihat Green Dragon itu malah ngegrombol macam Childra gitu lah. Dan kejadian begini baru pertama kalinya buat member Grieving Soul. Makanya ya Citri itu cuma bisa menduga kalau itu diakibatkan oleh artefak atau ya sesuatu yang sejenis. Nah, awalnya mereka itu pada bingung kan mau diapain itu Green Dragon tuh yang pada terbang gitu loh. Soalnya kan Cry ngomong bakal ada naga nih yang nyerang kota, yang artinya ya Cry kan butuh naga. Tapi tiba-tiba Cry itu ngomong tuh lewat alat penyadap yang dipasang Citri. Jadi Cry kan sadar nih ada alat penyadap dan alatnya itu arus satu arah dari Cry ke Citri. Maksudnya ya Cry yang ngomong, Citri yang dengar, udah sebatas itu doang, nggak bisa lebih. Ya Cry sih nggak tahu ya posisi alat penyadapnya di mana. Cuma yang jelas pasti ada di sekitarnya gitu loh. Makanya ya Cry main ngomong aja gitu yang dia yakin Citri bakal dengar juga. Nah, Cry ngomong ke Citri buat nggak ngirimin naga lagi, dan Citri nyampein itu tuh ke yang lainnya yang spontan. Lee sama Luke di situ kegirangan, tangan mereka udah gatel banget lah dari tadi. Dan dengan gobloknya mereka main lompat aja tuh kan ke Green Dragon yang lagi pada terbang tuh di langit. Cuma ya naganya kan tinggi banget nih terbangnya, ya jelas lah loncatannya. Lee sama Luke nggak nyampe, udah gitu mereka disembur sama api juga lagi. Dan untungnya Lucia dari tadi tuh udah nge-casting sihir Hellstorm yang seketika muncul tuh pusaran es gitu atau badai es gitulah yang menjulang ke langit sampai ke tempat para siapa Green Dragon yang lagi pada kumpul itulah, yang dalam sekejap semua Green Dragon yang masuk ke radius sihirnya Lucia pada mati itu, dan mayatnya itu pada jatuh satu persatu tuh kayak hujan mayat Green Dragon lah. Cuma ya pas mayat Green Dragon itu pada jatuh satu persatu, di belakang mereka itu tiba-tiba muncul tuh Earth Dragon, Orc, Goblin, dan monster lainnya yang udah jelas itu fenomena aneh banget ya bagi mereka. Karena ya nggak mungkin lah berbagai jenis monster berkelompok gitu, apalagi ada Dragon juga gitu yang spontan. Lee sama Luke langsung ambil posisi kan buat ngebantai sebuah monster di situ, tapi langsung ditahan tuh sama Citri. Dan Citri itu nyuruh mereka buat ngebunuh Earth Dragon doang, sedangkan monster lainnya dibiarin hidup aja lah. Karena kan tadi Cry ngomongnya cuma nggak ngirim naga, yang artinya ya cuma naga doang nih yang nggak dibutuhin Cry gitu loh. Makanya Citri nyuruh buat bunuh Earth Dragon doang, monster lainnya dibiarin hidup aja. Nah, di tempat rombongan Kaisar, mereka masih ngelanjutin perjalanan mereka tuh tanpa sadar kalau Cry itu lagi nggak ada gitu loh. Dan pelaku yang ngendaliin naga sama monster yang dilawan Grieving Soul sekarang itu berhasil nyusup tuh kan ke rombongan Kaisar. Dan dia itu kan udah ngaktifin kutukan tuh ya buat menarik naga di sekitarnya, tapi nggak ada satupun naga yang muncul gitu loh. Malahan ya tiba-tiba ada gerombolan monster random gitu loh yang muncul, yang iya dia tahu gitu kalau kutukannya juga bisa menarik monster-monster begitu, tapi ya harusnya adalah 1-2 naga gitu kan. Ini nggak ada sama sekali naganya. Makanya ya dia celingak-celinguk tuh kan nyari ya ada naga apa enggak, dan dia kaget banget karena Cry nggak ada di rombongan. Dan di situ dia langsung mikir pasti ini semua gara-gara Cry. Ya Cry lagi ngelawan naga dan ngebantai naga, ya dia mikirnya begitu gitu loh. Yang padahal mah ya yang ngebantai naga kan Lucia, Luke, Liz gitu kan. Ya Cry malah lagi asik tuh kan jalan balik ke rombongan Kaisar pas karpetnya udah ketemu. Setelah itu cerita berpindah ke Cry sama Chris yang baru aja balik tuh kan ke tempat rombongan Kaisar. Dan Cry kaget banget karena ya di sekitar mereka ada banyak banget bangkai monster yang gak kehitung jumlahnya. Udah gitu ya jenis monsternya beda-beda lagi. Dan untungnya gak ada satupun yang sadar tuh kalau Cry sama Chris lagi gak ada gitu loh, kecuali ya si pengkhianat itu tuh. Dan di situ Franz langsung nanyain kan ke Cry alasan yang bagus buat ngelanjutin perjalanan. Yang spontan Cry ngomong demi kekaisaran. Dan ya udah habis itu ya setelah istirahat beberapa jam ya mereka lanjut jalan tuh kan. Dan baru aja jalan belum jauh-jauh banget tuh ya dari tempat mereka diserang monster tadi, mereka ngeliat bangkai Green Dragon yang udah kecabik-cabik, yang pas dicek sama Triumph Aporkis dia langsung tahu kalau mayatnya itu masih baru dan matinya pas lagi terbang gara-gara sihir es. Dan omongnya Triumph Aporkis itu diperkuat karena ya adanya jejak sihir di udara, walaupun ya itu nggak masuk akal karena ya
cakupan areanya tuh luas banget gitu loh. Tapi ya di situ Cray langsung tahu kalau itu ya ulahnya Lucia, karena ya yang bisa begitu Lucia doang gitu loh. Makanya pas Franz panik banget ya kan ke Cray nyuruh tenang udah, dan Franz curiga kan kalau itu ulahnya Cray tuh, dan ya di situ Cray cuma senyum sambil bilang antara iya dan tidak. Dan ya udah, habis itu mereka lanjut jalan lagi kan. Tapi ya sepanjang jalan mereka ketemu tuh sama mayat naga terus, seakan ya mereka itu lagi jalan di kebun mayat naga. Dan ini benar-benar mayat naga pada berserakan gitu loh. Dan mayat naganya ada dua jenis ya, Green Dragon sama Earth Dragon. Dan setelah beberapa jam mereka jalan, akhirnya ya mereka sampai juga tuh di salah satu kota kecil yang jadi tempat pemberhentian mereka. Walaupun ya bisa dilihat semuanya udah pada capek, mau fisik ataupun mental. Ya lu bayangin aja ya, sepanjang jalan mereka ketemu banyak banget mayat naga. Ya berasa lewat kebun mayat naga gitu loh. Terus juga ketemu monster-monster random, ya gimana nggak capek coba. Bahkan ya Chris sama Aporkis aja kecapean gitu loh ya di situ, kecuali Cray sih yang kayak udah biasa dan bodo amat aja gitu loh. Lagian ya dia kan nggak ngapa-ngapain juga tuh pas ada monster yang nyoba nyerang, ya dia cuma nyemangatin aja lah, nyemangatin yang lain. Nah, Redrick itu kan nyuruh Franz tuh ya buat pindahin rombongan Kaisar ke sebelahnya. Yang jelas lah ditentang ya sama Franz, karena ya nggak cocok aja gitu loh ada Hunter di sekitar Kaisar. Apalagi ya banyak banget nih rumor nggak masuk akal soal Cray. Salah satunya ya rumor Cray itu member organisasi Kitsune. Cuma di situ Redrick ngasih tahu ke Franz kalau identitas Cray itu udah pasti aman gitu loh. Karena ya Cray kan pernah make True Tears, dan Redrick juga ngasih tahu kemungkinan itu ada pengkhianat di antara mereka. Makanya ya nempatin Hunter atau lebih tepatnya Cray di sisi Kaisar, harusnya itu ngebuat si pengkhianat takut duluan nih pas pengen nyerang Kaisar. Soalnya ya Cray kan Hunter level 8 ya, pikirannya Redrick sama Franz sih begitu ya. Di lain tempat, Trem Aporkis ngecek lagi tuh kan semua kejadian yang terjadi selama quest ngawal Kaisar ini, dan dia nyimpulin kalau Cray itu salah satu member organisasi Kitsune yang pangkatnya sangat-sangat tinggi. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lu soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Oding. Wah, dinanti musibah apa yang menanti di party Cray kali ini, wah. Ya kita lihat aja lah musibah apa yang akan menimpa Cray. Apalagi di sini juga ada Redrick gitu loh yang ya punya nasib sial juga kayak Cray sama. Kedua ada dari Jonathan Gabut. Makasih update rangkumannya bang, sehat selalu. Yo, thank you juga atas donasinya ya. Dan ya semoga Anda juga sehat-sehat selalu ya Jonathan. Ketiga ada dari Luxin. Bang, LN atau WN Nageki no Bore sudah tamat atau masih ongoing? Dan momen favorit abang sejauh ini apa? Kalau ditanya LN atau WN Nageki no Bore, ya jelas lah ya masih ongoing gitu loh. Belum tamat, masih panjang ceritanya sih. Karena iya, gue juga nggak bisa nebak akhir ceritanya tuh bakal kayak apa. Apakah Cray bakal pensiun atau ya Cray malah jadi Hunter level 10 ya? I don't know. Kalau ditanya adegan favorit gue sejauh ini ya nanti sih di kota kode tuh, di kode Fortress nanti. Terus keempat ada dari pemuja Mami Eva. Bang, kalau klan First Step War sama Kekaisaran Zebrudia yang menang siapa bang? Ya kemungkinan sih Kekaisaran Zebrudia ya, karena kan ya Kekaisaran Zebrudia masih punya Hunter level 10 ya kan, yang belum disebutin namanya. Terus juga ada Art dan ya beberapa orang-orang penting lainnya lah. Terus selanjutnya ada dari ZX Nora. Bang, setelah baca WN terbaru di Shosetsu, Cray kan ditangguhkan. Jadi ya sampai sekarang Cray masih level 8 dong, belum jadi naik level 9. Cray itu naik jadi level 9 nanti itu pas di quest Kekaisaran Suci. Nanti setelah ya setelah kode Fortress lah ya. Itu masih art selanjutnya lah. Dan di situ nanti bakal ke tempatnya si siapa? Ansem gitu, itu tempat Ansem berlatih Kekaisaran Suci gitulah, Paladin lah ya, tempat latihannya para Paladin. Dan terakhir ada dari Jumon. Makasih Sio bikin alur cerita Nageki no Bore, jangan bosan-bosan dilanjut terus, gue tunggu. Yuk, thank you Jumon atas donasinya, dan ya selamat menunggu dan selamat menikmati cerita kali ini. Dan ya sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Bodrex. Waduh, gambarnya cheat Kageno lagi. Aduh, gue jadi kangen ngebahas cheat. Kebanggaannya sebagai seorang kesatria raja diobok-obok sama Cray. Oh, si Franz ya. Aduh, ya gimana ya. Cray emang tipenya begitu gitu loh. Kalau ngomong tuh kadang suka sarkas, nyelekit gitu. Tapi ya bener omongannya sih.
Kedua ada dari Zahro NS. Gue udah baca sampai Arkode, Cray pelanga-pelongo tapi OP banget setiap omongan dan gerakannya. Ya Cray itu apa ya? Dibilang pelanga-pelongo sih sebenarnya nggak pelanga-pelongo juga sih. Dia tuh apa ya? Lebih kayak ngejaga image-nya gitu loh. Dia mikir, aduh gue harus ngejaga image nih sebelum pensiun. Gue nggak bisa pensiun, image gue hancur gitu. Ya dia bisa bahaya gitu kalau image-nya hancur pas dia belum pensiun gitu. Kalau dia udah pensiun mah ya udahlah, udah bebas lah ya. Jadi ya dia mikirin image-nya karena dia belum pensiun gitu. Intinya sih di situ ya. Ketiga ada dari suplemen cocot. Cray sama dengan Handa versi isekai. Isinya salah paham. Iya sih. Apa ya? Cray itu mirip Handa-kun. Terus mirip King dari OPM. Terus mirip Chit Kagino dari Kagino Jensirekusa ya. Itu ya isinya salah paham doang lah ceritanya sebenarnya sih. Dan terakhir ada dari Pratama. Bang, coba bahas Lord of the Mysteries. Ah, iya bener, Lord of the Mysteries. Itu apa itu? Itu cerita apa? Gue nggak tahu. Lord of the Mysteries yang mana? Coba kasih tahu gue buat lo yang tahu itu Lord of the Mysteries apa gitu, seri apa? Anime kah? Manhwa kah? Manhwa kah? Manga kah? Atau apa? Coba kasih tahu gue di kolom komen ya. Karena kayaknya bagus Lord of the Mysteries. Aduh. Seperti aku tertarik dengan judulnya. Ya walaupun gue gak tahu sih ceritanya bakal ampas atau enggak ya. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama video ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.